Gitu kan. Tapi kan harus satu dia. Jadi misalnya luas kiri ketemu 4, kanan 4, berarti 4 sama dengan 1 sudah. Kalau sih lanjut dia 4 sama dengan 4, bawahnya 1 sama dengan 1. Kayak ngomong. 4 sama dengan 4 itu terbukti kiri kanan sama kok, gak usah nembak. Mas Rizky Firmansa sini ke depan ya. Kelas. Muhammad Rizky Firmansa. Oke, ada. Oke, silakan dibaca oleh teman Anda saya. Aduh. Aduh. Oh. Saya kembali dulu. Mas Kodi. Betul. Disebutkan nomor induknya Pak. Betul. Maksudnya, nomor induknya belakang Waduh, itu ditutup sih. 2312. Bu, tutup. Acanya tutup sih. Tutup dulu ya. Oke guys. Man. Ibu berapa? Baton izin ke toilet. Izin ke toilet. Dua sembilan. Ya, nomor dulu yang 4 Berapa? 9 80 paling. nilainya 70. 29 22 27 29 23 nilainya 75. 29 24 nilainya 90. 29 25 nilainya 90. 29 26 nilainya 90. 29 27 nilainya 12. Teman ini 28 nilainya 100. 29 95 29 30. Oke, ini. Oh, enggak aja. ada kok ini ya. 29 31 nilainya 70. 29 32 nilainya 85. 29 33 nilainya 95. 29 34 nilainya 85. 29 35 nilainya 80. 29 36 nilainya 71. 29 37 nilainya 80. 29 38 nilainya 50. 29 40 nilainya 95. 2941 nilainya 95. 2942 nilainya 75. 2943 nilainya 90. 2944 nilainya 95. 2945 nilainya 95. 2946 2947 nilainya 85. 2948 nilainya 60. 2949 nilainya 80. 2950 nilainya 90. 2951 nilainya 90. 2952 nilainya 90. 2953 2954 8. 2955 100. 2956 90. 2957 95. 2958 95. 2959 80. 2960 95. 2961 100. 2962 60. 2963 45. 2964 90. 2965 85. 2964 85. 2967 51. 2964 90. 2969 85. 2970 81. 2971 kayak jadi penuni. 80. 2972 90. 2973 95. 2974 80. 2975 75. 2976 85. 2977 Tapi aku induksi itu kanan kiri gak sama loh. Ya, terima kasih. Oh bisa? Serius?
Padahal aku nggak sama loh kanan kiri. Aku yang jam induksinya nggak, yang nilainya kurang. Aku induksinya nggak sama kanan kiri aku. Dinaikin. Lu berapa? 95. Gak jadi ke toilet. Di sini 5. Gak jadi ke toilet. Gak jadi ke toilet. Dari 9 pasang dia sudah menyampaikan ini berapa? Baru sini. 1. Dosen teladan. Nah, besok lagi makanya diperhatikan baik-baik. Oh, wis dari Inggris sama catatan. Kok bisa? Tidak, aku 90. Sudah ini. Orang tadi ya. Persamaannya 3, kan bisa kok seneng. Dia yang sombong. Aku yang udah enggak berhasil. Bukan mengingatkan sebenarnya aku kali ya, tapi maksudnya kalau enam baris terus bangunnya piye dulu. Kan adanya benar sama salah, maksudnya ya 3 benar 3 salah ya kan. Jadi lagi maksudnya kalau itu berarti konsep dasarnya itu sudah keliru kan. Fatal. Iya, terus ibarat matematika itu langkah pertama ketemunya 4 sama dengan 4 sudah berarti di situ ngapain? Berarti 1 sama dengan 1. Oh, dan di situ nyangka, senang hari ini orang terus orang betul, nomor 1 betul, 2 betul, 3, 2 kuadrat sama dengan 2 kali 2 kali itu bagi 3, jadi soalnya 1 sama dengan 1. Jadi orang awam tidak mengalami 4, dengan 4 enggak. Bu, ya pokoknya nono. Terus penting, ini bagi dosi matematika itu saya dijabari ruas ini ruas kanan aku dijabari. Ya terus iya jadi apa? Terus kalau kamu yang tingginya berkurang sedikit mungkin angkanya sudah betul, hasil akhirnya mungkin kurang sedikit gitu ya. Sama misalnya saya jalankannya adalah 4 tambah 26 orang jadi mana? 24 kamu ya? Pokoknya salahnya di situ. Satu aja lah. Buat itu ada koreksi kritis di sini. Ya berarti apa yang kamu dapatkan ya itu. Oke. Yang kedua sekali lagi kan. Kalau kamu WA buatan tapi tidak dijawab pasti ada alasan. Alasan yang pertama adalah saya tidak pernah menjawab WA yang aturannya sudah jelas. Misalnya, di Amikom itu tidak ada ujian susulan untuk UTS. Jadi kalau kamu mau WA saya T7 kita ujian susulan UTS nggak ada jawaban. Jadi di Amikom ujian susulan itu adanya hanya pada saat UAS, tidak ada UTS. Kemudian kalau ada mahasiswa sing WA-nya mohon maaf betul saya tidak bisa ikut UTS karena saya masih punya masalah administrasi. Itu juga lucu. Lucunya adalah kalau memang orang tua Anda belum punya duit gitu ya, maka di Amikom itu ada namanya dispensasi. Berarti bisa minta surat keringanan untuk bisa mengikuti ujian walaupun belum bayar. Tapi ingat, dispensasinya hanya berupa penundaan waktu pembayaran, bukan potongan biaya. Artinya kalau Anda masih semester 1 kok sudah berat, gak usah kuliah nih. Soalnya apa? Kan penundaan aja. Berarti itu harus tetap dibayar. Nanti semester 2 punya kewajiban bayar lagi, semester 3 punya kewajiban. Jadi numpuk. Kalau sing belum numpuk aja nggak bisa bayar, numpuknya tambah nggak bisa bayar. Kamu keluar aja cari kerjaan, kerja dulu, besok kerja udah kumpul, kuliah lagi itu berapa pun boleh kok. Jangan memberatkan diri. Nah, maka Anda yang punya orang tua mampu difasilitasi dibayar lunas, mestinya ibadah baliknya adalah belajar dengan baik kan gitu. Ngasih nilai yang terbaik. Orang itu kewajibannya kan masing-masing sesuai porsinya. Ya kan? Kalau masih jadi mahasiswa ya porsinya belajar yang betul, masih dalam koridor yang betul. Itu aja sebenarnya orang tua udah seneng kok. Jadi misalnya kamu pulang kampung dari rumah kultural, kayak apa mau ngambil nggak apa orang tua nggak bakal mumpung kuliah kalau orang dari sawah orang tua itu saya pikir ya justru kalau pulang tua ibu dia sih belanja biasanya sih dia wakai nggak sih belanja kan tak kuliahnya mulai itu ibu-ibu gitu.
So nek Bali itu dari kapan lewat di macam-macam pegawai macam-macam itu ibu. Iya enggak? Iya. Maka lakukan sesuai porsi kita. Jangan lagi ngomong ya di sini aja gitu ya. Tapi kemampuan orang kan memang beda-beda sih. Penting sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau Anda punya fasilitas untuk belajar lebih baik, misalnya soal kuis UTS hampir sama dengan soal UTS kayak perintahnya bodoh loh ya, beda loh ya. Artinya berarti rumusnya kan bodoh, ya kan? Kita ngambil dari situ gitu loh harusnya. Tapi kok ya namanya apa? Terus kalau meneh, mohon maaf betul, saya tidak bisa ikut ujian karena saya lupa kalau hari pertama ada ujian jam 8. Kan di dashboardku keluar ya. Jadi ya, padahal dari awal saya selalu bilang loh, kalau matematika bisnis itu biasanya ujian dari pertama jam 8. Saya selalu bilang gitu. Jadi mata kuliah saya matematika bisnis ujian dari pertama jam pertama. Jam 8, kemudian matematika bisnis ujiannya jam 1. Sore saya bawa pulang, langsung eksekusi pendahului tengah jam 1:30. Pokoknya nek motor lu pedes, bokongi lu pedes, lu rampung dari situ. Jadi ukuran koreksi selesai itu maksudnya menyelesaikan lereng ini nek motornya wis pedes itu motornya motor pedes. Bokongi kan mobil itu kayu boleh bokongi pedes. Itu baru selesai. Udah, nilai kamu nilai sementara semua sudah ada di data saya, ada nilai harian kamu sudah ada, nilai UTS kamu sudah ada, nilai kuis pertama sudah ada. Jadi nilai kamu untuk sementara berapa sudah ada. Sementara. Kalau betul ya besok minggu depan apa balik kalau tak untuk kita. Jadi kamu sudah ini berapa sih kalau mau dapat A jadi kira-kira harus berapa atau aku mau iya mana itu? Aku siap boleh aku. Pena, matematika bisnis juga ada pena. Jadi untuk akhir iya, karena memang sistem informasi dipaksa materinya namanya mata kuliahnya namanya matematika bisnis, tapi isi materinya matematika doktrin. Karena untuk mengejar akreditasi kan begitu. Ini aja belum 2025, nanti 2025 sistem informasi kurikulumnya ganti, matematikanya ada 12. Iya, 12 gimana Bu? Jadi kalau kamu masih ikut kurikulum lama, kamu menghabiskan kurikulum kamu. Jadi nanti yang jadi 12 gimana? 25. Jadi nanti matematika ada 12. Oke, lanjutan kayak itu tuh, kayak logika algoritma itu tuh. Kenapa? Karena sekarang statusnya sistem informasi kan unggulan boleh. Nah, kemarin mau ikut lomba prodi unggulan se-wilayah Asia Tenggara nggak masuknya karena matematikanya kurang banyak. Jadi memang ada standarnya nih kalau prodi informatika, pokoknya prodi yang baunya informatika itu matematikanya memang harus banyak. Sementara SI yang kurikulum kamu matematikanya mau 6. Matematika bisnis juga, statistika pampas sudah 2 SKS sama HTSKS toh. Berarti kurang 6 SKS. Kemarin Pak Andi bilang ini besok berarti kan harus ada kalkulus sama matematika sama ini Kalkulus. Dia konsultasi sama saya. Berarti misalnya nambah SKS itu ada kalkulus sama aljabar linier. Menurut Bu Dianton itu yang 4 yang mana? Yang 4 kalau untuk SI aljabar linier. Kalau untuk informatika yang 4 itu kalkulus. Aljabar linier itu adalah dasar pemrograman. Jadi aljabar linier itu isinya matriks dan vektor. Isinya matriks sama vektor. Jadi kalau anak SI penting itu oke. Jadi besok kalau sudah mau perubahannya ikut rapat ya deh. Oh iya sesuai kami apa. Itu ini yang mau dilapori mahasiswa baru dalam kamu mau di sana. Oh biasa kita penak ya. Kalkulus. Seperti itu. Tapi kalau kamu ya tentu boleh enggak menyesuaikan orang kamu. Jadi kamu menggunakan teori yang sudah jalan. Jadi yang kamu terima di bukunya kan ada loh, ya tulis selesai. Nanti harus ini kecuali. Nah, kecuali begini nah. Yang terjadi kasus di Amikom itu kecuali seperti ini. Kamu pernah menempuh mata kuliah, satu mata kuliah, kemudian mata kuliah itu dihapus misalnya. Sementara kamu belum lulus itu loh, kamu harus ganti, maka nilainya adalah mata kuliah yang belum pernah diambil. Yang belum pernah diambil ya berarti kan matematika.
Maka usahakan mata kuliah kamu ojo dengan keketan. Jadi nek ngambil itu yang belum pernah diambil. Kan ada kalau misalnya mata kuliah dihapus apa gitu. Sementara kamu belum lulus berarti SKS-nya belum memenuhi, berarti harus nambah. Nah nambahnya adalah berarti kamu bisa mengambil mata kuliah yang belum pernah diambil, itu seperti itu. Tapi saya harapkan anak normal tidak ada singketa, dulu semua gitu ya. Intinya nak, yang penting belajar itu kamu mau pasti bisa kok. Pasti bisa. Ya. Nek begini apa ya tetap semangat bertahan sing rumate apa kejar. Jadi orang balik sing begini 100 wah ora wis 100 mau iya. Sing begini lek tak kumpul lek apa ya. Itu nggih. Pokoknya intinya kalau belajar itu belajar apapun. Belajar apapun. Ya, yang namanya orang belajar namanya pasti susah. Belajar apapun susah. Orang kalau sudah ketemu jalannya, wis ketemu pakarnya, kamu sudah pakar di bidang itu, ya kamu merasa mudah, tapi orang lain susah kok tetap aja. Sama. Maka semua memang ada proses memulai, ada proses belajar. Nah, yang saya tanamkan kepada Anda bahwa belajar itu memang menyusahkan itu belajar. Belajar itu kan kewajiban. Kewajiban itu pasti mengikat. Kalau mengikat pasti gak enak. Pasti. Gak ada belajar kok enak-enakan. Gak ada. Belajar itu pasti susah. Belajar itu mengikat ya. Nek tidak diikat ya berarti namanya bukan belajar. Iya. Bulan-bulan. Oke ya. Nah, materi kita setelah UTS itu ada 3. Materi kita setelah UTS ada 3. Yang pertama namanya sebenarnya adalah, jadi urutannya nanti tak balik. Kombinatorika. Kombinatorika itu permutasi kombinasi. Yang kedua adalah fungsi. Nah, yang kedua adalah fungsi. Yang ketiga adalah cuma 3. Cuma 3 itu isinya apa ya? Cuma 3. Ya bisa manggil sih wae telu. Nek telu berarti sesuk soalnya telu. Soal pertama, soal kedua, soal ketiga. Perkara soal kedua A B C bo gitu kan? Gitu ya, cuma 3. Nah, buatan kemarin upload di Waskita sama di dashboard dosen baru ke fungsi, berarti buatan paling ramomo ya. Kita ke fungsi dulu, baru besok ke kombinatorika ya. Oke, kita upload kemarin adalah fungsi. Oke, nah fungsi. Oke, judulnya kak fungsinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Singkat ya, betul ya? Judulnya singkat ya. Oke. Apa toh itu fungsi? Fungsi itu kejadian khusus dari sebuah relasi. Relasi itu hubungan antara dua buah himpunan. Jadi dia sekedar hubungan namanya relasi. Mereka relasi. Tapi kalau kamu sudah punya hubungan khusus, misalnya kamu menikah sama kakaknya Rita, kamu iparnya Rita, berarti sudah jadi fungsi. Dari kakak laki-laki lah kan? Dari kakak laki-laki sudah. Sudah. Berapa jodohnya? Oh, Happy sudah masih punya kakak laki-laki. Oh, jodohnya sama Rita. Oh, baik. Kakak kedua nggak apa? Enggak, maksudnya dijadikan kakak ipar kedua. Jadi jangan dong. Oke, sekali lagi. Nah, gambarannya begini. Nah, kalau misalnya himpunan yang pertama adalah himpunan A, himpunan yang kedua adalah B, maka yang depan namanya adalah domain. Yang depan namanya domain. Kemudian yang belakang namanya adalah domain. Oh, sele, sabale. Oke, 1, 2, 3. A, B, oke. Terus yang A, B kok, A, B, C. Berarti ini adalah B, oke. Nah, kalau kita diminta untuk menyebutkan anggota, maka ada domain. Domain itu adalah himpunan A, di mana elemennya adalah 1, 2, 3. Kemudian kodomain. Iya, kodomain adalah himpunan B, anggotanya adalah PGR. Kemudian
Kemudian ada satu lagi namanya range, range tulisannya. Range. Ini adalah R simbolnya, dia adalah PI. Berarti apa? Ring itu adalah anggota kodomain yang punya hubungan dengan anggota domain. Ya. Jadi kalau anggota ring pasti anggota kodomain, kalau kodomain tentu semua ring. Gitu ya. Nah, yang saya tuliskan di papan sudah termasuk fungsi. Yang saya tuliskan di papan tulis sudah termasuk fungsi. Fungsi itu kejadian khusus dari relasi, maka kalau kejadian khusus pasti ada syaratnya. Apa sih syarat sebuah relasi menjadi fungsi? Yang pertama adalah bahwa semua anggota domain harus memiliki pasangan tunggal dengan anggota kodomain. Pasangan tunggal artinya fungsi. Judulnya cuma satu, nggak boleh random. Oke ya, itu anggota domain. Jadi domain itu semua harus punya pasangan dan pasangannya cuma satu. Oke. Kemudian yang kedua, anggota kodomain boleh mempunyai pasangan rangkap, tetapi boleh juga tidak punya pasangan. Jadi nek kamu mengatakan fungsi itu sing depan X, sing belakang Y, gitu ya. Matematika wis memihak pada laki-laki. X itu tadi depan tuh, pasangannya hanya satu tuh. Nah yang belakang pasangannya boleh dua tuh. Iya, matematika itu mengatakan bahwa laki-laki sulit poligami. Nah, ini kan dia poligami loh. Kasih. Ayo. Dengerin ya. Ingat ya, kalau kamu masih jadi mahasiswa terus tetap undangan manten aku bakal diundang. Karena saya tidak menganut paham nikah muda. Nikah muda ngopo. Tuku es aja lho bapaknya. Pak jadi Gue ngapa lu kok kepemes bojoku. anaknya toh. Nek kowe nikah muda, terus dua kamu sugih apa ora tuamu sugih gak apa-apa le. Iki nek padha marah tuh pas ngarep aku tenan. Apalagi kalau laki-laki karirnya lagi bersinar-bersinarnya menikah, itu mesti lorot le, tenang wis. Yakin gue. Yakin. Lah piye ra lorot ya? Wong ade arep ngembangun karir bojone menye-menye. Jangan tinggalkan aku. Kecuali bojomu ya anak wong sugih terus dhek mandiri ora menye-menye ra apa-apa. Nek golek wong wedok ngono enek ora, iya kan? Ayo. Wong wedok yo ora menye-menye. Oh enggak ya? Oke, Pepi siap. Pepi yang tidak ada. Ayo sekarang. Sikon. Enggak harus begitu ya. Ya, tapi tipe laki-laki beda-beda kan. Ada laki-laki yang memang suka dengan perempuan yang banyak-banyak ada. Ada laki-laki yang suka dengan perempuan mandiri ada. Beda-beda. Maka telusuri pasanganmu dulu seperti apa. Hubungannya di pasangan dulu. Ya, oke. Kita mulai yang pertama. Namanya adalah fungsi identitas. Identitas berasal dari kata identitas. Fungsi identitas. Oke. Fungsi identik. Kalau fungsi X dinamakan sebagai Y, maka ini adalah domain daerah asal, ini adalah kodomain. Kalau identik maka daerah asal dan daerah hasil pasti sama. Namanya saja identik. Contoh, kalau F-2, Y-nya pasti juga -2. Kalau F-nya 0, Y-nya juga 0. Kalau F-nya 3, Y-nya juga 3. Itu ya. Sangkeme ngomong. Sangkeme ngomong. Tangannya tapi kok pada ujian berarti ya. Kok pada ujian, utekmu ngomong. Tapi tanganmu nulisnya apa dong? Kira-kira ya. Udah dipikirin tapi nggak bisa. Ah, betul. Jadi maksudnya utek yuk mau kira. Sekarang di otak seperti itu ya, tapi tertuangnya beda. Kadang-kadang begitu. Itu ya. Sehingga kalau digambarkan kan jadinya gini toh, jadi gambar. Ingat dulu. Ini sumbu E, di sini adalah sumbu Y. Sumbu E itu sumbu betina, sumbu Y sumbu jantan. Kenapa?
betina tidur, jantan berdiri. Iya. Terus kalau kamu bertanya kenapa? Betina jantan, yo nganggo biologi kok yo. Kalau itu kromosom betina. Kalau itu kromosom jantan. Nah, karena di dalam matematika maka elemen yang sama dihapus, gitu kan? Ini gitu. Atas bawah. Nah, karena koordinat kartesius hanya ada dua suku, mendatar sama vertikal. Mendatar itu tidur, vertikal berdiri. Kalau betina jantan pasti kan begini lah. Mosok ini tenang berarti anak. Jadi terus harus ngomong, ya dah. Kayaknya berlaku bagi yang sudah dewasa. Mas kedua kelas getrek. Maaf Ustaz, bercanda ya Ustaz ya. Soalnya mengatakan begini tuh paling gampang atau paling mudah diingat teror gak rusuh Ustaz. Saru-saru. Saya dikit gak bersalah. Apa banyak juga apa-apa ya. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, wes. Kita buat begini. 0, 1, 2, 3, pakai pen ya. Oke, Anda lihat. Fix. Oh, yang di sana nih. Pen 2 sama dengan pen 2. Ini ya. 0, 0, 3, 3. Disambung. Kenapa? Ini dari garis ini warna. Iya, berarti ini sebetulnya adalah 45 derajat. Enggak salah. Geter ya. Tuh, kan. Akhirnya soal kamu lagi. Jadi gambar hitam. Sudah ada. Kok ketukeran di mana? Sekiranya apa? Iya, meninggal kurang serius. Uner ya, anak uner kayaknya. Dibunuh tuh. Bunuh diri. Jadi dia tuh di dalam mobil nyalain kayak biasanya orang pakai yang bunuh diri. Kayaknya plastik gitu loh, plastik isi gas apa? Iya kan dikeluarin dalam mobil kan nggak ada udara dari luar masuk. Bunuh diri macam-macam. Tapi kalau orang Korea kebiasaannya arang. Arang gitu. Asap arang tuh. Jadi di udah ekobakar masuk ke mobil ditutup kapas. Orang Korea gitu. Matinya lama sih. Disiksa dulu aja. Matinya lama. Oke, berikutnya namanya adalah fungsi konstan. Namanya saja konstan. Konstan itu artinya tetap. Kalau tetap berarti adalah berapapun daerah asalnya hasilnya adalah sama. Maka fungsi konstan nanti kalau kita gambarkan ke dalam kurva, dia akan berupa garis lurus yang sejajar subjektif. Oke.
X, Y. Ini ya, oke. F2 min 2,5 nulis koordinat itu kan X, Y kan? Ingat FX berarti yang ada dalam kurungan ini adalah X. Maka nulisnya adalah min 2,5. Ini nulisnya 0,5, ini nulisnya 3,5. Oke, itu ya. Nah, min 2,5 ini min 2, 5 di sini. Di sini. Maka titiknya ada di sini. Kemudian yang kedua adalah 0,5, ini 0,5 di sini, titiknya di sini. Yang berikutnya adalah 3,5, ini 3-nya, 5-nya di sini dan di sini. Jadi kalau disambung kan jadinya lurus. Nah, ini adalah fungsi konstan. Oke, sekali lagi fungsi konstan adalah berapapun daerah asalnya, daerah hasilnya adalah sama. Kalau dibuat dalam koordinat atau diagram Venn, gambarnya ini. Asalnya sama, hasilnya beda. Sorry, asalnya beda, hasilnya pasti sama. Boleh nggak? Boleh. Masuk fungsi nggak? Iya. Kenapa? Karena setiap elemen dari domainnya punya pangkat. Ya, jadi kalau dalam diagram Venn seperti itu. Berapapun daerah asalnya, daerah hasilnya adalah sama. Boleh bodoh. Namanya fungsi konstan. Gambar kurvanya garis lurus sejajar suntik. Namanya konstan. Cari kancaku saya ngadu 14 APS. Mana aku ngadu X. Sampun? Fungsi konstan sudah? Oh belum? Ya coba di print. Sebenarnya kelas. Belum susunan dua mat. Kapan tak kira cak iki? Harusnya kemarin tuh. Tadi kamu enggak sempat nomor Pak Indra. Gua sempat. Yesus sih. Pablo. Pablo. Iya agama. Mau dikacangin Mau. Chat Tadi enggak bilang makanya lupa. Kalau bapaknya langsung kabur. Nanti besok-besok PTI buka materi langsung lihat soalnya, langsung kerjain. aku bocorin satu kalau soalnya di gedung. Apa? Jelasin prototipe sama Apa? suruh jelasin prototipe sama apa? Di catatan itu ada kan? Prototipenya nggak ada. Apa ya? Catatan dari Pak Indra nggak ada. Ada? Nggak ada. PPT ini nggak ada. What? Kejawab semua sih ini aku. Ada lanban. Itu yang nomor 3 nih. Suruh jelasin. Poli artinya? Poli. Tapi dari tadi. Nah, fungsi polinom itu kamu biasa mengatakan sebagai fungsi pangkat tinggi. Di dalam matematika ada pembagian pangkat satu namanya adalah fungsi linear,
Pangkat 2 adalah fungsi kuadrat. Kalau pangkatnya lebih dari 2 berarti 3, 4, 5 dan seterusnya namanya adalah pangkat tinggi. Nah, polinom itu wis pangkatnya tinggi, ada variabel, ada konstan. Oke. Berarti saya ambilkan contoh mulai dari pangkat 3 saja. Pangkat 3 kalau misalnya fungsinya adalah x plus 2, pangkatnya adalah 3. Ingat, mengerjakannya sama boton, berarti x plus 2 kali boleh gitu. Tapi karena kita belajar polinom, maka akan kita kerjakan dengan metode namanya polinomial Newton. Namanya polinomial Newton itu mengerjakan polinom dengan melibatkan segitiga Pascal. Ini pangkatnya berapa? 3. Pascal itu kalau pangkatnya 3, elemennya berapa? 1, 3, 3, 1 gitu toh? Oke, berarti ditulisnya gini nah. Gini. Buat tulisnya ini saudara. 1, 3, 3, 1 ya. Oke, ini elemen nanti digunakan untuk perkalian. Mulai dari depan, pangkat tertingginya adalah 3. Kalau x pangkat 3 maka duanya pangkatnya adalah 0. Kenapa? Karena jumlah pangkat variabel dan jumlah pangkat konstanta harus sama dengan pangkat di sini 3. Berarti itu 2 sama. Iya betul. Nah sekarang yang depan turun, yang belakang naik. Oke, yang depan turun. Berarti x habis pangkat 2, berarti habis pangkat 3 berarti pangkat 2. Berarti 2 pangkat. Jumlahnya 3 toh. Ya, mengingatnya gitu aja. Sing depan pangkatnya turun, yang belakang pangkatnya naik. Yes. Jadi turunnya dari mana? Dari pangkat tertinggi yang 1 0. Mengingat gitu ya. Oke, berarti ini adalah x pangkat 1, 2-nya pangkat 2. Berarti ini x-nya pangkat 0, 2-nya pangkat 3. Yes. Bilangan manapun, baik itu berupa bilangan maupun variabel, kalau pangkatnya 0 nilainya adalah 1. Maka ini 2 pangkat 0, 1. 1 kali 1 kali x pangkat 3 berarti x pangkat 3. Ini x-nya pangkat 2. 2 pangkat 1, 2 kali 3 berarti 6, x pangkat 2. Ini 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12x ditambah x pangkat 0 itu 1. Berarti 1 kali 1, 2 pangkat 3, 8. Kalau 9 ya pangkat 2. Oke, itu hasilnya. Dan kita lakukan namanya adalah metode polinomial Newton. Jadi kamu itu sebenarnya ngertiin mungkin menanggung, ini kan segini, gitu. Ini ngertiinnya pokoknya saya ngarap pangkatnya ngumpul, saya bumi naik. Itu namanya polinomial Newton. Nah bagaimana nanti kalau tengahnya tandanya negatif buat tuh Jose kali ini. Ingat, kenapa buat tuh tulisnya 2 pangkatnya 0 sekali lagi. Kalau nanti tandanya di tengah itu negatif, berarti dia adalah tanda dari konstanta. Jadi misalnya x min 2, berarti min 2-nya selalu tulisnya adalah min 2. Nanti kalau tandanya apa namanya yang tengah negatif itu nanti selang-seling dari tandanya, hasilnya positif, negatif, negatif. Oke, makasih contoh ini. Masih pangkat 3 ya. Tadi tandanya negatif sekarang. Masih pangkat 3. Misalnya ada x dikurangi 3, pangkatnya adalah 3. Oke, pascalnya tetap 1, 3, saya kurang bawah ya, ke sini. 1, 3, 1, gitu ya. Oke, cuman di sini x-nya pangkatnya 3, berarti ini min 3 pangkatnya 0. Turun, berarti x-nya pangkat 2, min 3-nya pangkat 1. Berarti ini x-nya pangkat 1, kok min 3 ya. Oke, ini min 3-nya pangkat 2. Terus ini x-nya pangkat 0, min 3-nya pangkat 3. Oke. Berarti 1 x pangkat 3 min 3 pangkat 0 1 gitu kan? Oke, ditambah 3 ini adalah x pangkat 2 min 3 pangkat 1 adalah min 3 ditambah 3 x min 3 pangkat 2 adalah 9. Ingat, negatif itu kalau pangkatnya ganjil hasilnya negatif, tapi kalau pangkatnya genap hasilnya positif. Ditambah 1
X pangkat 0? X 1. X pangkat 0 1. Oke, ini min 3 pangkat 3 min 27. Maka hasil akhirnya silakan dilihat. Dia adalah X pangkat 3 min kali positif kali negatif. Negatif 9X kuadrat. Positif kali positif berarti positif 27X ditambah 1 kali 1 kali min berarti min 27. Coba lihat. Kalau tengahnya negatif maka tandanya positif, negatif, positif, negatif. Oke. Tapi asal usulnya jadi penjabaran polinomial dulu. Kenapa? Kamu nyuruh kamu tulis. Oke. Jadi saya tulis kamu nyuruh dia. Nanti kalau kita sudah belajar permutasi kombinasi, nanti saya ajari mengerjakan polinom dengan permutasi kombinasi lebih gampang. Karena kadang-kala soal itu sih diminta bukan penjabarannya cuma gini misalnya X plus 3 pangkat 17 misalnya. Sing diminta koefisien X pangkat 5. Kan ngitung sisi-sisi ini salah. Itu ada cara langsungnya tapi menggunakannya permutasi kombinasi. Nanti kalau sudah belajar itu tak ajari. Dan yang keluar ujian biasanya itu. Yang permutasi pakai kalkulasi kombinasi. Jadi misalnya gini, soalnya gini, X min 3 pangkat 17. Berarti X-nya kan ada pangkat 1 sampai pangkat 17. Yang diminta kalimat soalnya cuma begini. Carilah nilai koefisien pangkat 5. Berarti kan kita harus jejer-jejer pada tidak punya tesnya untuk tidak berbagai makrokan so. Nah ada materi seperti itu pakainya adalah binomial, pakainya adalah permutasi kombinasi. Kombinatorika. Saya nggak lupa karena aplikasi permutasi kombinasi salah satunya polinom. Saya nggak lupa ngasih nanti pasti ya. Oh, saya mau tulis. Oh, belum. Kalau ini kan juga fotografi Sudah belum sana tulisnya belum? Oh belum. apa nih game? Oh, ini gimana sih namanya? Game banget lihat ini gameplay ini seru sih. Oh belum pernah deh. Sering. Ini yang awalnya yang mukul orang dulu guys. oke jangan sampai dikejar. Nah ya kan bener kan yang awalnya mukul orang dulu terus dia ngejar. Sering main sering biasa. Nggak bisa main game horror thriller sering deg-degan ya. Kalau nontonnya gak, kalau main gamenya nih nggak kuat jantung. Mana jantungnya Iya. adrenalinnya tuh pas panik. Kalau game horror sih dulu. Kecuali yang bisa mabar gitu, boleh lah gitu. Apa?
Enak gini, langsung di-print gini enak. Langsung scan bawah. Dia motonya pakai apa? Pakai scanner kan? Bisa, asli bisa. Cuma nggak tahu. Lin itu siapa? Hah? Lin ini siapa? Lin. Cek aja coba di gate kontaknya dulu. Lin. Coba ini. Cek aja coba di gate kontak. Punya gate kontak nggak? Enggak. Apa? Coba di Truecaller. Dan Lin. Oh, yang ini. Mau tahu orang ini? Lin itu kan. Tahu nih. Oh, ini. Asli, 82 kan. Ada bingung banget. Di auto ya. Kalau nggak repot-repot cari Google bisa ditempel. Bukan apa ya, saya bukannya nggak percaya takutnya nanti nama passwordnya salah. Kalau ganti ya Syaratnya di Android sih gimana sih? Terus apa? PTI tadi bu? Ya apa aja dah. Matematika ada bu? KTP nggak ada soalnya Ya susah sih. siapa sih yang Kalau yang fotografi mungkin bisa. Aku kalau bisa jadi asisten fotografi mau. asik ya, yang sesuai minat bakatnya. Iya, saya minat banget. Jadi apa ya. Tapi kayak semester tingkat atas gak sih? Terus semester 1 jadi ada sudah biasa. Iya maksudnya nggak sekarang, cuma nanya aja. Tapi Siapa tahu minat gitu. semester berapa? Oh iya. Kalau yang tadi kan semester 3. Iya, Yang sprak tadi. baru tahun kemarin masuk. Dua orang tadi kakaknya Angkatan 22 tahun baru ya. kakaknya nggak tahu komen ini cara sintaks ya. Iya. Nggak tahu. Cara Mau kamu tanya. dia master cing dulu. Padahal ada di modulnya tadi. Iya. Aku mau tuh. Kalau kira udah lama juga. Nah itu sih jadi asisten lah dia bingung kita bingung bersama. Ini kayak matik. rasanya mungkin nanti pas juga. Iya, minta volt ininya juga sih Oke, filenya. lanjut ke materi eksponensial dan Tadi ada, kan? logaritma. Eksponensial dan logaritma tidak Pindahin ke bisa sini. dipisahkan Pindahin ke karena HP. mereka saling bercermin. Kalau di dalam inverse mereka saling inverse, maksudnya eksponensial inversnya logaritma, logaritma inversnya eksponensial. Nah, kalau saya menulis seperti ini berarti huruf E, berarti saya nulis huruf E seperti ini ya. Nah, oke. Di dalam eksponensial ada bilangan ketetapan namanya bilangan Euler. Euler, terus kamu boleh menyebutnya epsilon di Latin dan pena. Epsilon itu bilangan ketetapan besarnya adalah 2,718 dan diambil 2 desimal 2,72. Selama ini yang kamu tahu bilangan ketetapan cuma pi ya, 3,14 sampai 2. Gitu ya. Nah, apa sih bilangan epsilon? Bilangan epsilon itu sesungguhnya, jadi aslinya itu adalah bilangan basis dari sebuah eksponensial. Bilangan basis itu bilangan pokok. Jadi bilangan pokok eksponensial itu sebenarnya bilangan epsilon. Cuma ngomongkan logaritma dengan koma, gitu. Sehingga
Sehingga bilangan basisnya, ya sama apa ya bilangan basisnya 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Nah, tadi saya bilang bahwa epsilon dengan logaritma itu saling berkaitan. Misalnya, log E, ln E, ya kan? Log itu kalau tidak ada bilangan basisnya, bilangan basis pasti 10. Gitu ya, bilangan. Jadi aturan konvensional di dalam matematika. Penarikan angka kalau tidak ada angkanya berarti penarikan angka 2, gitu ya. Pangkat kalau tidak ada pangkatnya berarti pangkat 1, kan gitu ya. Koefisien kalau tidak ditulis pasti 1, itu namanya konvensional, tidak tertulis tapi orang harus ngerti, gitu ya. Nah, sama dengan ini, logaritma itu kalau tidak ada basisnya pasti 10. Tetapi ln itu logaritma Napier atau logaritma natural tidak punya bilangan basis. Dia akan punya bilangan basis kalau fungsi ln-nya berubah jadi log. Kalau jadi log X, maka dia pasti punya bilangan basis. Tetapi ln ke log mempunyai bilangan basis, tapi bilangan basisnya wajib epsilon. Iya, bilangan basisnya harus epsilon. Jadi ini sama. Jadi ln X sama. Jadi nanti misalnya kita boleh kamu mencari nilai ln 2. Jika kalkulatormu nggak ada ln 2, adanya log ya, maka kamu jadi E log 2, E-nya 2,72. Terus pakai sifat logaritma log 2 per log 2,72. Ketemu pasti aja. Di kalkulator ya, coba silakan coba di kalkulator. Ini loh, misalnya ln 2 berarti menjadinya E log 2. Gitu toh? 2,72 log 2. Gitu ya. Nah, berarti menjabarkannya berarti dia adalah log 2 dibagi log 2,7. Cari dan ketemu. E log 2. Iya, E log 2. Ada kalkulator tuh. Oh, apa ya? 0,1 log. Yes. Oke. Gitu ya. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa logaritma dan eksponensial itu saling bercermin. Artinya kalau kita menggambarkan kurva antara eksponensial dan logaritma dengan basis yang sama, betul bilang dengan basis yang sama loh ya. Dengan basis yang sama, maka hasilnya pasti seperti dua hal yang saling bercermin. Misalnya, fungsi eksponensialnya saya menggunakan 2 pangkat X. Maka logaritmanya saya harus menggunakan bilangan basis 2 dong. Maka dia adalah 2 log X. Seperti itu. Ya, 2 log X. Ya. Ya. Nek ditulis apa tadi? Ini ditulis di dalam eksponensial apa tadi? Ini ditulis dalam eksponensial apa? Fx itu Y. Jadinya adalah, ini ditulis jadinya adalah 2 pangkatnya sama dengan X. Kalau ini 2x, 2 pangkatnya sama dengan ini. Kalian. Kenapa ditulis begini? Nah kan ada sifat logaritma ini toh. A log B sama dengan C, maka dia bisa disajikan dalam A pangkat C sama dengan B. Fx itu kan Y toh. Berarti 2 pangkat Y sama dengan Y. Lari ini jauh ya lah. Oke. Nah, karena kita akan menggambarkan kurva, kita butuh bantuan titik, ya kan? Oke. Saya pakai titiknya. Saya pakai titik yang paling kecil berarti min 3. Maka hasilnya adalah 2 pangkat min 3 itu adalah 1/8. Kalau ditulis pasangan titik, min 3,1/8, betul begitu? Kan Fx sama dengan Z toh. Kalau Fx sama dengan Z toh, iki F3, ya toh? F min 3. Hasilnya hasilnya 1/8. Gitu toh? Oke. Kemudian saya pakai F min 2 deh. Min 1 aja oke enggak? Pembantuannya enggak oke. Min 1 berarti dia adalah 2 pangkat min 1, berarti dia adalah setengah. Min 1, setengah. Kemudian buatan pakai F0. Berarti 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1 maka 0,1. Saya sekarang pakai F2. Berarti 2 pangkat 2 hasilnya 4 maka ini 2,4. Oh, siji meneh. F3 deh. F3 berarti 2 pangkat 3 ini adalah 8 maka lulus titiknya adalah 3, oke. Sekarang logaritma. Ya. Masih ingat sifat logaritma? Logaritma punya sifat begini nak. A log B pangkat N nilainya akan sama dengan N dikalikan A log B. Masih ingat sifat ini?
Oke, akan saya kasihkan contoh soalnya yang bulat hasilnya ya. Tapi ingat dulu, sifat logaritma bilangan basis nggak boleh satu. Ya, tahu kenapa nggak boleh satu? Karena kalau dilakukan penjabaran seperti ini, nanti akan menyebabkan penyebutnya log 1. Karena log 1 itu 0. Nek pembaginya 0 tidak terjadi. Kemudian bilangan yang dilogkan harus positif. Harus positif, tapi kan tidak harus besar loh. 1/8 positif nggak? Positif. 1/4 positif nggak? Positif. Maka kalau saya menggunakan F/8, berarti kan kodoan ini toh 2 log 1/8. Berarti 2 log 2 pangkat min 3. Sopo le bingung iki? Aku. Le 1/8 itu kan 1/2 pangkat 3 toh. Nek ditulis yang 2 berarti 2 pangkat min 3 dong. Ya toh? Terus gunakan sifat ini loh. Berarti hasilnya apa? Hasilnya berarti min 3, berarti hasilnya min 3 2 log 2. Logaritma itu kalau bilangan basis dan yang bilangan sama nilainya 1. Maka ini hasilnya ini saja. Gitu kan? Iya. Masih ingat ya? Oke, berarti ini tulis titiknya 1/8, min 3. Lagi deh, saya pakai 1/4, analogi aja juga. 2 log 1/4, maka hasilnya adalah 2 log 2 pangkat min 2, hasilnya adalah min 2. Gitu ya? Oke, maka ini adalah 1/4, min 2. Saya kalau pakai setengah, berarti 2 log setengah, berarti adalah 2 log 2 pangkat min 1, nilainya min 1, berarti setengah koma min 1. Sekarang kalau saya pakai F1, berarti 2 log 1. Ingat log 1 itu 0, ya toh? Berarti 2 log 1 hasilnya jelas 0, maka titiknya 1,0. Saya pakai F2, berarti 2 log 2, berarti nilainya 1, berarti 2,1. Sekarang saya pakai F, bukan log. Sekarang saya pakai F8, berarti 2 log 8, hasilnya adalah 3. Kan kembalian toh, nak? Berarti 8,3. Oke, kita gambarkan ke dalam kurva. Oke, 8. Oke, kita mulai dari eksponensial, tapi bantuan titik nanti disambung. Oke, saat titiknya min 3,1/8. Min 3, kalau ini siji, ini berarti setengah, ini 1/4, berarti 1/8 gini kan? Iya, min 3/1/8. Ini titiknya, gitu kan? Terus, min 1,5, min 1,5 tadi ini ya. 1,5 ini ya. Titiknya ini, oke. Kemudian 0,1, X-nya 0, Y-nya 1, berarti di sini. Berikutnya adalah 2,4, X-nya 2, Y-nya 4. Ini, kemudian 3,8, X-nya 3, Y-nya 8. Oke, ini titiknya. Saya sambung dulu, gambarnya begini. Cus, begini.
Buaton, kalau ini disambung ke sana hasilnya kemana? Saya tanya dulu. Ke sana negatif semakin kecil. Saya ambil si produk aktor wae, min 10. Hasilnya berapa? Kalau ini dimasukkan min 10 hasilnya berapa? 2 pangkat min 10. Sama artinya 1/2 pangkat 10. 2 pangkat 10 itu adalah 1024. Apa lo kamu? PTI Graduate System bilangan kan? Oh, kabinet, delapanan, kayak gitu, oktal gitu ya. Nah, tapi kan PTI itu kan pengantar teknologi informasi, berarti kan ada dasar membuat dasar satuan RAM itu bilangan basis 2 deh. Jadi nek misalnya ngomong RAM-nya piro wong siji kok itu sebenarnya kan 1,024. Karena itu 2 pangkat 10. Cuman kamu menganggap bahwa 0,024 itu kecil terus disebut kan gitu. Terus nek RAM loro gitu ya. Itu kan 2,048 toh? Iya. Yang kamu menganggap koma itu ini 0 ini tidak itu. Kamu belum mengalami komputer RAM 8 ya. 2,3. Oh, bukanya bos. Jadi terus itu disket itu tak lucu. Nah, dia buangnya oleh Kita trauma. Jadi kalau bacanya gitu loh, kok baru itu pada buka, layarnya buka. Itu komputer zaman tahun 2000-an. Boy mulai loh, ngobrol mulai deh sama yang muncul ya loh. Jadi orang yang muncul halaman 28. Saya sudah mahasiswa kebetulan kakak saya dosen teknik elektro. Jadi ketemu sambungannya udah komputer bisa berbeda sambung-sambung. Mengajarin komputer dulu deh, sing jenenge monitornya jadi gede. Tabung. Terus yang ini jadi gede loh. Kok ditupangin gede. Tapi maksudnya kok disambung? CPU tuh di atasnya monitor. Di bawah itu berarti tubuh ini tuh. Oh. Jadi orang belum kenal komputer, aku kenal soalnya aku sudah saya teknik elektro. Kenal. Tapi teknik elektro sekali pakai. Kenal kali tapi. Zaman dulu Kayak tahu sana boy. Aku. Kira nanti sok kepo ya dah. Oke, nah artinya apa nak? Artinya diingat baik-baik. Eksponensial itu pangkatnya mau sekecil apapun hasilnya pasti positif. Cuman kan berarti ini kalau disambung ke sini nah, ini hasilnya semakin mepet terus. Mepet sumbu X tapi tidak pernah memotong sumbu X. Nah, garis yang tidak pernah terpotong disebut asimptot. Berarti sumbu X adalah asimptot bagi fungsi eksponensial. Jadi kita dibahas ini mepet tapi kayak apa gitu? Mau mepet kayak tapi orang ngomong-ngomong atau putus. Mungkin lebih. Iya mepet terus tapi atau kapan bisa jadi 3 dari mana? Berarti kamu tuh asimptot gitu ya. Kapan jadi 3? 2 log 8 Iya. jadi. Oke, ini adalah fungsi eksponensial. Paling bawah ya. Oke ya. Sekarang kita masuk ke fungsi logaritma. Mana logaritma? Seperlapan koma min 3. Ini siji. Ini berarti setengah, ini seperempat, berarti seperwalu ya. Ya, seperwalu komanya gimana? Min 3. Di sini kan? Nah, ini kan? Oke. Kemudian seperempatnya tadi ini koma min 2. Jadi di sini gitu kan. Kemudian min setengah koma min 1 sini. Nah, sini tuh. Kemudian 1,0 terus ini 1,0. Kemudian 2,1 satunya ini 2,1. Kemudian 8,3. Terus ya 8,3 ini. Nek tak sambung ya dengan ya. Sama. Ini kalau diperpanjang ini juga mepet tapi nggak pernah ngomong. Ini adalah fungsi log. Jadi eksponensial itu asimptotnya sumbu X, logaritma asimptotnya sumbu Y. Asimptot itu sekali lagi garis yang tidak pernah tersentuh. Jadi misalnya itu, mepet cewek, itu kita tuh jadian. Kalau mancam, dia kan mereka main. Tak tersentuh gitu, ya lah. Oke, bahasanya matematika. Nah, kenapa dikatakan mereka berdua saling bercermin? Ini loh, kenapa dikatakan bercermin? Nek siji karo siji ning kene, kalau loro karo loro ning kene, telu karo telu ning kene iki disambung.
Coba dulu orang kayak ya kan? Ya kan? Kayak benar nih, yang mengumpulkan gitu ya. Jadi eksponensial sama logaritma itu seperti dua hal yang saling bercermin, di mana cerminnya adalah garis Y sama dengan I. Nah, gambar itu kan bantuannya titik toh. Nah, titik itu berarti butuh X, butuh Y kan? Itu sudah masukkan ke fungsinya. Ah, 12 menit lagi. Burung kabel burung. Ada pertanyaan sama Bu Anto mau nyoba cowok gitu. Temen aja nggak bisa yang logik ya, nanti temennya Rabu itu. Berarti kalau log itu kamu melibatkan beberapa sifat logaritma. Kamu apa sifat logaritma apa aja? Logaritma itu ini itu tadi kalau A log B sama dengan C kan apa aja sama dengan B. Yang pertama, yang kedua kalau A log A sama dengan 1, artinya bilangan basis dan yang sama 1. Kemudian kalau A log kurungan B kali C, berarti A log B tambah A log C. Artinya perkalian pada bilangan yang dibilangkan merupakan penjumlahan logaritma dengan basis sama. Ingat sifat itu. Sifat berikutnya A log B per C. Hasilnya adalah A log B min A log C. Berarti pembagian pada bilangan yang dibilangkan adalah pengurangan logaritma. Kemudian A log B pangkat N. Hasilnya sama dengan N dikalikan A log B. Berarti pangkat pada bilangan yang dibilangkan bisa menjadi pengalih dengan logaritma. Logaritma sifatnya banyak banget ya? Logaritma sifatnya banyak apa? Wah, equal berarti besok kalau kita belajar ini berikutnya fungsinya fungsi inverse loh. Kalau kita belajar inverse kesamaan ini belajar inverse di sini. Inverse itu berarti nanti kalau buatan mengeluarkan soal logaritma inverse pasti bentuknya eksponensial. Kalau bentuknya eksponensial, bentuknya inverse pasti logaritma. Yang banyak itu nanti ini. Orang yang nulis sih ya. Aduh. Nah, yang materinya cuma 3 fungsi, gerak, komponen gerak mulai. Setelah itu gerak di onomilo ya. Berapa ya? Bukan. Gerak itu jaringan proyek. 135. Nanti kan toko dulu. Belinya pakai enggak. Oh. Toko dulu. Aplikasi dari gerak itu salah satunya adalah jaringan listrik bisa, kemudian peta bisa, peta itu bisa. Peta, oke, ini buat itu peta. Nah, oke, peta, ya. Peta. Petanya saya ngambil Jawa Tengah. Wih, fotonya Ini tapi ada satu foto tidak tak tulis apa ya? Lantai Oh, tulis nomor praktek. Makanya itu contoh daerah anting-anting gitu. Sing tak tulis ya, Bu. Karanganyar, Solo guys. Pati kita sudah tulis ini. Karanganyar. Solo ada. Sudah. Oh. Ada Pati yang tidak saya tulis. Pati berarti kan daerah sini ya. Kok Pati ke sini ya. Patinya tidak saya tulis. Saya di Soiman atau saya? Batang. Batang Pati ya. Nah, ini nanti jadi modalnya gambar ini saja. Nanti ini sudah bisa untuk menerangkan banyak hal. Ini Klaten, ini namanya daerah anting-anting. Anting-anting. Kenapa? Karena dia hanya punya satu akses ke Boyolali untuk wilayah Jawa Tengah. Loh, ngomong, yang kamu sakit ora, itu kan khusus ya.
Terus orang lebih buatan kok saya kan buatan kita, mas. Wah. Nah, kita buatan buatan selek. Jadi kelangkaan kalau kiri itu daerah TRW. Nah, jadi percabangan ke daerah lain itu namanya derajat. Nah, jadi Selawi itu derajatnya 3, jadi gitu. Solo kedua derajatnya 3, jadi Temanggung derajatnya 4. Jadi satu gambar bisa menerangkan banyak hal dalam Jos. sampai perlu boleh nulis. Yang bawah itu apa, Bu? Pilih. Slide selanjutnya. Oh, ini tak? Sekarang. Oh, Jadi sejarah hologram itu karena pembuatan jembatan Königsberg di Jerman. Wis. tekan Jerman. Lah saya ini masa Jerman, saya ini dulu kidul wis di daerah ini ya. Jejere kautan. Aku ini lah. Aku mengidolnya bukan punya wis beda. Iya, dia mengadopsi dari sini. Jadi kalau pembuatan jembatan seperti ini tujuannya buat apa toh? Yang pertama mengurangi kepadatan, yang kedua mengurangi kecelakaan. Nek jalur itu sisi bukan betul kecelakaan sering kan? Nah ini titik. Nah ini namanya Vertex, ini namanya HFG. Nah, itu kalau di dalam graf menyatakan lintasan jalan raya. Kalau ini menyatakan kota, titik itu kota. Mulanya ini mau loh nih. Nah, berarti ini jalan dari Tegal ke Rembang, ini dari Pemalang, ini Tegal, ini kota Pemalang. Jadi nanti satu gambar bisa dijelaskan. Oh, XG. Nah, ini jenenge log. Log itu bulanan. Jadi sisi yang berawal dan berakhir pada simbol yang sama. Ini biasanya terjadinya di daerah perbatasan. Indonesia Timur ini perbatasan ini Atambua. Ada yang rumahnya Atambua nggak? Ada jalur begini nggak ya Atambua? Atambua, iya. Nah, yang jenenge tonggo gitu ya. Yang namanya ya ada namanya tetangga. Nah, terus aplikasi berikutnya itu ini. Isomer senyawa karbon itu aplikasi. C1H4 metana, etana C2H6, propana C3H8. Nanti kalau C4H10 berarti metana, etana, propana, butana, terus pentana, heksana, saktana gitu kan. Dulu kan pakai ile, metil, etil, propil, butil, pentil. Itu. Karena dianggap musuh, padahal sebenarnya kata lidahnya aja. Terus akhirnya kalimatnya tidak pakai il, tapi pakai amin. Gas metan. Jadi gas metan itu sebenarnya karbonnya paling sedikit itu sudah mematikan, gitu. Bagaimana kalau kita pakainya propana? Ayo gue nek pengen mateni kancamu, ngomongin propana, ngomongin kamare kok jowo. Gitu aja. Ini bro di luar nanti. Nek racun kan jejaknya masih bisa dicari itu. Kalau oksigen ya mas, kalau misalnya kalau karbon kan terhirup udara, enggak terdeteksi. Seperti ini. Jadi ini aplikasinya ke sini atau ke udah kimia gitu. Terus nanti kayak misalnya gue bertetangga atau tidak itu nanti ini transaksi menunggu atau bertetangga dan sebagainya kayak gitu tuh nanti bentuknya yang kita lihat ada perumahan gitu, perumahan tetangga itu yang berhubungan langsung dengan kita kalau di dalam itu ngarepe dengan di wong bumi. Padahal yang bumi biasa nggak kenal ya, terutama perumahan bumi nggak kenal karena sebenarnya itu tetangga kita. Kalau menurut graf ya tetangga kita itu yang berhubungan langsung. Kanan, kiri, depan, itu tetangga kita. Ini wong bumi nek rumah terutama misalkan. Oh, ngono kok. Bener sih. Jadi bentuknya gambar, cuma definisinya banyak. Waktu habis. Oh, sudah present semua toh? Sudah. Oke, nah kita lanjutkan minggu depan, Ge. Fungsinya, Ge. Fungsinya berarti masih ada kesamaan ini cepat yang agak lama itu nanti. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.